Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak jamaah sholat maghrib dan jamaah taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di masjid kita, Masjid Darus Sa'adah. Tidak lain adalah untuk menunaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan majlis taklim kita. Untuk itu marilah kita buka majlis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi majlis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pada malam hari ini yang seharusnya diisi oleh Ustadz Rukmana, karena beliau berhalangan hadir, maka pada malam hari ini saya yang mengisi dan insya Allah meneruskan taklim pada malam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya bacakan dari kitab Wasiyatul Mustafa, kemudian dari kitab Madza fi Sya'ban yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban yang insya Allah akan kita jumpai bersama. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya aliyyu la taubata littaibi hatta yagsila batnahu minal harami bi kasbihi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Sayyidina Ali, ya aliyyu la taubata littaibi hatta yagsila batnahu minal haram. Wahai Ali, bahwa sesungguhnya orang yang hendak bertaubat, yang pertama kali harus dibersihkan adalah perutnya, yaitu rizki atau makanannya yang dimakan setiap hari. Usahakan untuk dipastikan halalnya. Biti bikasbihi, dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan rizki yang halal, mendapatkan makanan yang halal. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Pekerjaan yang mungkin secara hukum halal, maka itu dikatakan halal. Makanan yang secara hukum itu dikatakan halal, maka itu adalah makanan yang halal. Seperti yang kita makan setiap hari, daging kambing maupun daging sapi, secara hukum itu halal, maka yang kita makan itu dikatakan halal. Jadi apa-apa yang disebutkan dalam fikih, dalam hukum itu halal, maka itu adalah yang halal. Begitu juga yang sering kita dengar, segawon atau anjing. Anjing dalam madhab kita ini dihukumi haram atau najis.
dihukumi najis, kemudian setiap barang yang najis ini hukumnya haram untuk dimakan. Kalau khinzir, kalau babi, ini sepakat ijma ulama ini mengatakan haram. Tapi kalau anjing ini hampir-hampir ijma. Artinya ada beberapa ulama yang tidak memberikan hukum secara khusus. Seperti madhab Maliki. Madhab Maliki itu tidak mengatakan anjing hukumnya haram, tapi beliau hanya mengatakan agar tidak makan anjing. Tapi beliau tidak mengatakan anjing itu haram. Alasannya apa? Salah satunya adalah keharamannya anjing itu tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Tapi kalau khinzir, kalau babi, semua ulama sepakat disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, termasuk hewan-hewan yang bertaring itu juga disebut sebagai hewan yang haram. Atau hewan-hewan yang madorot, membahayakan, maka itu disebut haram. Sekarang saya kasih contoh, Pak. Bekicot itu hukumnya apa, Pak? Haram dah? Ayam halal. Ayam itu potensi banyak gizinya atau berpotensi banyak flu burungnya? Gizi, karena tinggal makan. Kalau panjenengan lihat yang berpotensi penyakit itu justru ada pada ayam, tapi yang berpotensi obat itu ada pada bekicot. Ayam disebut halal, bekicot disebut haram. Padahal yang jelas-jelas lebih banyak madorotnya adalah ayam. Nah, itu hukum. Bekicot itu bisa dikatakan halal manakala memang ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, sesuatu yang haram itu diperbolehkan. Ya, kalau ada kebutuhan, sesuatu yang haram itu dibolehkan. Sama kalau ayam yang dimakan ini kotoran-kotoran, sedangkan seperti macan, singa, yang dimakan adalah daging. Lebih wibawa mana, Pak? Antara ayam sama macan? Jelas lebih wibawa macan. Tapi kenapa yang diharamkan itu justru macan, yang dihalalkan malah ayam? Nah, itu adalah hukum bahwa urusan halal haram itu bukan wilayah kita, tapi itu sudah langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hendak bertaubat ini agar bisa membersihkan makanan yang dimakan. Membersihkan maksudnya adalah dihati-hati urusan halal haramnya. Jangan asal makan, yang penting kenyang. Ya aliyu idalam yakun al-alimu taqiyan dhallat mau'idatuhu ala qulubin nasi kama yadhillul qatru ala bidin na'ami was-sofa. Wahai Ali, idalam yakun al-alimu taqiyan, ketika seorang alim atau ahli ilmu itu tidak punya rasa takwa, tidak punya ketakwaan, dhallat mau'idatuhu ala qulubin nas, maka nasihatnya ini bisa menutupi manusia yang diberi nasihat. Jadi orang ahli ilmu kok tidak punya rasa khosyah, tidak punya ketakwaan kepada Allah, ketika orang tersebut ini menasehati orang lain, maka nasihatnya ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena cara menasehatinya ini tidak berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yadillul qatru ala bidin na'ami was-sofa. Sebagaimana manusia
sebagaimana al-qatru ala bidin na'ami was sofa, sebagaimana air bisa menutupi telur burung unta. Ini hanya sebatas kiasan. Artinya tidak semua telur ini bisa mengambang, tidak semua telur bisa tenggelam. Manusia yang tidak punya takwa tapi dia ahli ilmu, khususnya ilmu agama, kok coba-coba memberi nasihat kepada orang lain, maka di situ nasihatnya sering kali ini tidak dianggap. Kenapa? Karena yang memberi nasihat ini tidak punya rasa khosyah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyu innallaha la yastahyi min adabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasikin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah la yastahyi min adabi ghaniyyin, tidak malu menyiksa orang kaya, sarikin yang mencuri, wa alimin fasikin dan orang alim yang fasik. Jadi hati-hati Pak, kalau panjenengan kok merasa kaya, semoga saja tidak. Kalau ada orang yang kaya dan kekayaannya ini hasil dari mencuri, maka di situ Allah tidak malu untuk menyiksa hambanya. Meskipun orang kaya tadi yang mencuri tadi, koruptor tadi ini rajin bersedekah, di situ Allah tidak akan malu untuk menyiksanya. Kenapa? Karena dia bersedekah ini dari hasil mencuri, dan mencuri ini adalah termasuk larangan dalam Islam. Lil wasail hukmul maqasid, itu dalam kaidah fikihnya. Jadi orang-orang yang punya kekayaan banyak tapi kekayaannya ini dihasilkan dari mencuri, maka Allah tidak malu untuk menyiksanya dari dosa mencuri itu. Wa alimin fasikin, dan orang alim yang fasik, orang yang ahli ilmu tapi fasik. Fasik itu bagaimana Pak? Ya fasik itu mudahnya dia ini berlawanan dari ilmu yang dia punya, menjadikan orang lain sebagai musuhnya, menjadikan dirinya ini sebagai orang yang paling tinggi, paling baik, paling pintar. Itu kurang lebih fasik. Dia masih percaya bahwa Allah itu Tuhan, tetapi dalam kesehariannya ini seringkali dia tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah, itu adalah tentang taubat, bahwa sesungguhnya orang yang bertaubat ini harus membersihkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Sekarang masuk ke kitab Madhafi Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatun nisfi min Sya'ban. Wa fi syahri Sya'bana lailatun mu'azzumatun mubarakatun mukarramatun. Bahwa pada bulan Sya'ban itu terdapat malam yang sangat agung, yang sangat berkah, yang sangat mulia. Wahia lailatun nisfi minhu, dan malam itu jatuh di malam setengah dari Sya'ban, atau setengah yang akhir dari bulan Sya'ban. Allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfiratihi wa syumuli rahmatihi, yang mana pada malam itu, pada malam setengah itu, Allah secara langsung menurunkan maghfirahnya, ampunannya dan rahmatnya. Fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin, maka pada malam hari itu Allah mengampuni orang-orang yang mau meminta ampun, wa yarhamul mustarhimin, dan merahmati orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibu du'a'at sa'ilin, dan Allah mengijabah atau mengabulkan doanya orang-orang yang meminta. Wa yufarriju ala anil makrubin, dan Allah memberikan jalan bagi orang-orang yang sedang susah.
yang sedang banyak masalah. Wa yu'tiku fiha jama'atun minan nar, dan pada malam hari itu Allah memerdekakan atau membebaskan orang-orang dari api neraka. Wa yuktabu fihal arzak wal a'mal, dan di situ juga Allah menentukan rizkinya hamba-hamba yang ada di bumi serta amal-amalnya yang ada di bumi. Maksudnya apa, Pak? Artinya pada malam setengah bulan Sya'ban, yaitu malam 16. Ini nanti kalau kemarin saya lihat di kalendernya ini jatuh pada malam Sabtu kalau nggak salah. Pada malam Sabtu di sini Allah yang paling umum itu menurunkan 3 hal. Yang pertama, Allah itu membagi rizki-rizki para hamba yang ada di bumi. Yang kedua, Allah itu menuliskan takdir-takdir hamba-hamba yang ada di bumi. Dan yang ketiga adalah Allah menurunkan maghfirahnya orang-orang atau hamba-hamba yang ada di bumi. Yang paling penting adalah pada malam nisfu Sya'ban Allah ini mengutus, memerintahkan para malaikat untuk menutup catatan amalnya dan diganti catatan yang baru. Maka dari itu para ulama menganjurkan pada malam nisfu Sya'ban itu agar memperbanyak amal-amal kebaikan, supaya catatan amal kita ketika ditutup itu ditutup dengan kebaikan.